Banyak. Ya, pertanyaan pertama berkenaan dengan pahala bagi orang sakit. Apakah itu khusus bagi yang benar-benar ikhlas? Bagaimana jika orang tersebut mengeluh karena sakit sekali atau karena lama sakitnya, apakah tidak mendapatkan pahala atau tidak berkurang dosanya? Syukron. Iya. Di zaman Nabi SAW, Rasul pernah mengunjungi seorang wanita namanya Ummu Sa'ib. Ummu Sa'ib. Ummu Sa'ib ini mencela penyakit humma, penyakit sakit kepalanya itu, dan mengatakan penyakit kepala ini tidak memberkah, katanya. La barakata fih, katanya. Al-humma la barakata fih. Penyakit demam ini tidak memberkah, kata Ummu Sa'ib. Maka Nabi SAW menegur dan mengajarkan doa kepada Ummu Sa'ib, tidak boleh mencela penyakit. Rasul mengatakan la tasubbu al-humma, jangan engkau mencela penyakit demam, kata Rasul. Kenapa? Karena boleh jadi penyakit itu bisa menggugurkan dosa dan mengangkat derajat. Makanya kenapa di sini pentingnya, Bu, seseorang itu belajar tauhid. Penting belajar tauhid itu. Bagaimana sabar, tawakal, inabah, taubat dan begitu seterusnya, kan. Supaya kekuatan tauhid itulah kita rasakan ketika sakit, Bu. Karena kekuatan tauhid itu nampak ketika sakit. Orang itu bertauhid atau tidak itu nampak ketika sakit, Bu. Kalau orang itu kuat tauhidnya, maka diuji berbagai macam penyakit pun, maka dia akan sabar, mengharap pahala, dan akan menyerahkan semuanya kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Karena ketika sakit itu setan akan lebih dekat dibandingkan ketika sehat. Karena setan tidak rela, apalagi sakitnya parah, tiba-tiba sakit kemudian menjadikan kematiannya, ketika dia mati husnul khotimah pula. Setan tak mau. Makanya biasanya setan akan memberikan was-was kepada orang sakit supaya orang sakit itu tasakhut, tidak terima dengan takdir, mengeluh karena sakitnya, entah karena lamanya dan begitu seterusnya. Jadi dalam kondisi-kondisi seperti ini, dalam sakit parah itu, maka lebih dekatlah kepada Allah, memperbanyak zikir, doa, dan agar jangan sampai hatinya dibolak-balikan kecuali kepada kebaikan. Ya, terkadang namanya orang sakit, Bu, kadang-kadang ngeluh. Ya, saya kira wajar ya kalau ada orang sakit kadang-kadang ngeluh karena lamanya atau karena sakitnya, kan. Tapi sebisa mungkin gitu ya, sebisa mungkin lah keluhan itu dikurangi atau segera bertobat kepada Allah Azza wa Jalla supaya sakitnya betul-betul membawa pahala, menghapuskan dosa dan mengangkat derajat. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa saja doa yang kita kirimkan untuk orang tua yang sudah meninggal? Selain doa Rabbighfirli wali walidayya, apa boleh mengirim bacaan Al-Fatihah untuk orang tua yang sudah meninggal? Iya. Yang ditunggu-tunggu orang tua dari dua anaknya adalah dua perkara. Satu, doa ampunan. Minta kepada Allah agar orang tua kita yang meninggal itu diampuni dosanya. Yang kedua, minta ditetapkan. Karena orang-orang yang di kuburan itu sedang difitnah dengan pertanyaan-pertanyaan. Maka minta kepada Allah agar ditetapkan jawabannya. Karena kuburan itu bukan hanya sekedar raudun min riyadil jannah, tapi juga menjadi hufratun min hufarin nar. Dia bisa menjadi taman dari taman-taman sorga, tapi bisa juga menjadi lubang menuju arah neraka. Maka kewajiban anak adalah berdoa kepada kedua orang tua kita dengan doa meminta supaya Allah mengampuni dosa-dosa orang tua kita. Yang kedua, meminta agar ditetapkan jawabannya. Terus itu yang kita minta, itu yang ditunggu mereka.
Dan doa itu sesuatu yang disepakati, Bu. Ada dua amalan yang sepakat sampai, tidak ada khilaf ulama. Kalau ibu ingin mengirim pahala kepada orang yang meninggal dunia, terutama orang tua kita, lakukan dua perkara ini. Ini sepakat ulama, tidak ada khilaf. Pertama doa, yang kedua sedekah. Doa dan sedekah. Adapun yang lainnya menjadi khilaf ulama. Ada yang mengatakan sampai, ada yang mengatakan tidak. Termasuk juga mengirim bacaan Quran, khilaf ulama. Ada yang mengatakan sampai, ada yang mengatakan tidak. Tapi dua perkara ini menjadi kesepakatan ulama, pasti sampai, doa dan sedekah. Ada juga yang mengatakan kalau yang dimaksud mengirim bacaan Quran itu maksudnya bertawasul. Ibu baca dulu Qurannya, otomatis kan kalau ibu baca Quran setiap satu huruf 10 kebaikan kan, Bu, kalau ikhlas. Kemudian setelah baca Quran selesai, kemudian ibu katakan, ya Allah, kalau tadi dalam bacaan Quran saya ada pahalanya, maka saya ingin kirim pahala saya kepada kedua orang tua saya. Jadi dia bertawasul dengan pahala bacaan Quran. Ada yang membolehkan seperti itu, Bu. Ya, tetapi yang jelas bahwa kalau ingin mengirim pahala kepada orang tua, yang jelas-jelas saja, berdoa dan sedekah. Ya, sumbanglah masjid-masjid, pesantren-pesantren, anak-anak yatim, orang-orang miskin. Ya, kemudian niatkan pahalanya untuk orang tuanya. Bismillah, afwan Ustaz bertanya di luar tema. Saya punya sahabat mu'allaf. Ketika menikah dinikahkan oleh wali, tetapi tidak disebut nama ayahnya karena ayahnya masih Kristen non muslim. Apakah benar seperti itu? Ketika menikah disebut dengan Fatimah binti Fulan nama wali nikahnya, bukan nama ayah wali hakimnya. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Tidak boleh seseorang itu memindahkan bin kepada siapapun. Enggak boleh. Enggak boleh umpamanya walaupun non muslim, tetap dia bin itu tetap kepada bapak kandungnya. Kepada bapak kandungnya. Karena Nabi SAW punya anak juga namanya Zaid. Dulunya Zaid ibn Muhammad, tapi kemudian oleh Nabi SAW dikembalikan nasabnya kepada ayah aslinya, Zaid ibn Haritha. Zaid ibn Haritha. Dan seorang mu'allaf kalau dia menikah sementara bapaknya masih kafir, maka dia tidak punya wali. Walinya wali hakim. Dalam hal ini Pak Kuat, ya. Kecuali kalau dia punya pamannya muslim, bapaknya non muslim tapi pamannya muslim, beralih ke pamannya lah. Tapi kalau seluruh wali-walinya yang berhak jadi wali dia tidak ada karena semua kafir, maka masuk pada hadis Nabi SAW, fasultan waliyun mala waliyalahu. Maka sultan maksudnya penguasa menjadi wali bagi yang tidak punya wali. Dalam hal ini Pak Kua kan begitu. Tidak boleh menikah lewat Pak Kiai, Pak Ustadz, nggak sah nikahnya ya. Jadi soal nasab dia dikembalikan kepada ayahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa pendapat Ustadz tentang talqin mayit? Iya, ditalkin lah. Maksudnya talqin mayit ini, kalau yang dimaksud adalah ketika sakaratul maut, maka ini yang dianjurkan. Jadi ketika orang sedang naza, maka kita mentalkin supaya dia mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Itu yang dilakukan Rasul kepada pamannya Abu Talib. Qul ya ammi la ilaha illallah. Katakan pamanku la ilaha illallah. Itu ketika Abu Talib sedang sakaratul maut, supaya dia mengucapkan kalimat itu. Tapi kalau sudah meninggal, apa manfaat talqinnya? Yang ada doa. Ya, kalau sudah meninggal ya didoakan. Wallahu a'lam. Kemudian, Ustaz, apa hukum kita menabung di bank konvensional? Ya, sebaiknya dipindahlah ke syariah. Karena bagaimanapun bank konvensional ini kan jelas-jelas ada unsur ribanya. Alhamdulillah negara kita kan sudah ada bank-bank syariah. Sebaiknya beralih kepada syariah. Ya, walaupun dalam syariah sendiri saya dengar masih ada praktek-praktek riba, tapi minimalnya kan kemungkaran itu kalau tidak bisa dihilangkan 100%, minimalnya diringankan.
Apa hukumnya kita memakai kartu kredit, ya, pembayaran tepat waktu jadi tidak dikenakan bunga, hanya saja iuran tahunan penggunaan kartu kredit biasanya untuk mempermudah transaksi online. Wallahu alam, saya belum tahu kartu kredit seperti apa. Tapi kalau yang dimaksud kartu kredit itu maksudnya uang bank dulu dipakai oleh kita, baru kita bayar. Nah, itu kan namanya utang, Bu. Ibu sama aja numpuk-numpuk utang itu. Gitu maksudnya, Bu, ya. Kartu kredit itu dibayari dulu, kita pakai nanti habis itu kita bayar gitu atau gimana? Saya tidak paham di kartu kredit karena saya manual sih, Bu. Ya. Saya tidak pernah pakai kartu-kartu kayak gini kecuali kartu handphone. Ya, tahu saya. Kalau ini saya tidak paham, wallahu a'lam. Tapi kalau maksudnya diisi dulu oleh pihak yang lain gitu ya, kita pakai yang permudah, itu sama aja dengan utang, Bu. Ya. Apakah boleh mensolatkan jenazah 2 kali, 1 kali di rumah, 1 kali di masjid? Boleh, nggak ada masalah, asal orang yang mau nyolatkannya orang lain lah, bukan itu juga. Ya, kalau kita menyolatkan jenazah 1 kali aja. Pemanya di rumah, perempuan di rumah nyolati dulu, nanti bawa ke masjid laki-laki, nggak masalah. Wallahu a'lam. Bismillah, afwan, izin bertanya Ustaz, apakah seorang yang terlahir sebagai seorang Yahudi, maka mereka sifat-sifat buruk Yahudi yang tercantum dalam Quran dan tidak ada kemungkinan mereka mendapatkan hidayah? Tidak. Selama mereka masih hidup, Yahudi masih bisa dapat hidayah. Banyak orang Yahudi juga di zaman Rasul, ya maksud tidak banyak orang Yahudi di zaman Rasul yang Muslim, tapi ada yang masuk Islam kan, seperti Abdullah ibn Salam. Di zaman Rasul, Abdullah ibn Salam tokohnya Yahudi masuk Islam. Kemudian juga pembantu Rasul Yahudi juga masuk Islam. Adalah sekitar mungkin 5 atau 6 orang di zaman Rasul itu orang Yahudi masuk Islam. Ya, adalah kemungkinan dapat hidayah. Hidayah kan milik Allah, bukan milik kita. Tapi memang umumnya orang-orang Yahudi itu berbeda dengan Nasrani. Kecuali kalau mereka memang di lingkungan yang sudah modern, umpamanya dia sudah pisah dengan sesama Yahudinya. Karena orang Yahudi ini jahat. Orang Yahudi ini jahat sekali karena memang Allah yang mengatakan dalam Quran kan, la tajidanna asyaddan nas adawatan lil ladina amanul yahud wal ladina asyraku. Kau akan mendapati kaum yang sangat memusuhi orang-orang yang beriman itu orang-orang Yahudi. Pertama kalau disebut orang Yahudi. Tetapi apakah kemudian mereka nggak akan dapat hidayah? Ya, kalau mereka mencari hidayah pasti dapat hidayah. Karena bagaimanapun kalau kita berbicara takdir, Bu, kenapa Allah menciptakan iblis? Lebih jahat iblis apa lebih jahat Yahudi? Kan iblis lebih jahat. Dan Allah tahu iblis itu akan kafir, dan sudah dicatat juga dalam Lauhil Mahfuz iblis itu akan kafir. Apakah kekafiran iblis itu menyesuaikan catatan? Tidak. Kekafiran iblis itu iblis sendiri yang mau kafir, bukan karena dia dicatat sudah akan kafir sehingga harus kafir. Allah tidak sezalim itu. Iblis kafir itu bukan karena mengikuti catatan Lauhil Mahfuz, tidak, tapi dia ingin kafir sendiri. Allah sudah kasih petunjuk tapi dia ingin kafir, makanya dia dicatat dia kafir. Wallahu a'lam. Ustaz, apakah ada doa agar hati ini selalu ikhlas dalam menolong orang lain? Ya ada, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala taati. Kadang saat menolong kita ikhlas, tapi jika orang yang kita tolong jahat membuat kita jengkel, timbul rasa kesal pada orang lain. Nah, itulah kadang jeleknya kita kan. Itu namanya mengharap balasan, Bu. Ya, itu namanya mengharap balasan. Ya, kita menolong itu balasannya dia jangan berbuat jahat. Nah, soalnya kan begitu, Bu. Nah, itu namanya minta balasan, minta imbalan. Kalau menolong ya menolong saja. Urusan dia baik sama kita, jahat sama kita, urusan dialah. Yang jelas kita berbuat baik. Makanya minta kepada Allah agar hati kita ini jangan dibolak-balikan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala ta'atik. Dan yang terakhir, apakah Ustaz kita tetap mendapatkan pahala yang besar jika kita menyantuni anak yatim, janda, fakir, miskin, tapi tidak konsisten, Ustaz? Karena kadang kita ada uang lebih untuk
membantu mereka, kadang juga pas-pasan dan begitu, ya tetaplah dapat pahala, Bu. Ya, tetap dapat pahala para mujahidin, orang-orang yang membantu janda-janda dan anak-anak miskin. Ya, kalau diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala dan diniatkan untuk mendapatkan pahala yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira cukup sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi